Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mewakili remaja BPIS Gideon meminta dukungan doa untuk acara camp yang akan diikuti oleh anak-anak remaja yang akan dilaksanakan di Banyuwangi hari Kamis dan Jumat nanti. Dan jika Bapak Ibu berkenan juga, bisa bantu lewat dukungan dana untuk mendukung camp ini. Caranya dengan membeli kaos yang sudah didesain dan dibuat oleh anak-anak remaja, yang desainnya seperti berikut, dan desain yang kekinian dengan warna hitam sehingga bisa menutupi badan kita yang oversize ini. Dan tentu kaos ini juga bertuliskan tentang hal apa saja sih yang ada dalam hidup kita yang sudah Tuhan lunas bayarkan. Jadi lewat kaos ini kiranya bisa juga kita pakai sebagai sarana untuk penginjilan kita. Lewat baju ini kita juga mendesain dengan baju yang nyaman yang bisa dipakai sehari-hari. Karena menggunakan bahan kaos rumahan Bapak Ibu, jadi bisa dipakai dimanapun, kapanpun dengan nyaman. Sehingga banyak orang yang bisa melihat dan jadi tahu seberapa besar kasih Yesus lewat tulisan yang ada di kaos ini. Jadi jika Bapak Ibu mau membelinya, baju ini dijual dengan harga Rp110.000 dan Bapak Ibu bisa memesannya di belakang, di mana sudah ada perwakilan dari anak-anak remaja yang sudah siap menyatat berapa banyak baju yang mau dibeli beserta ukurannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di sini karena kemurahan Tuhan yang telah memelihara kita dari hari ke hari sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang diberi judul Waktu untuk Mencari Tuhan. Waktu untuk mencari Tuhan. Kita baca dulu dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Begini firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, ayat ini ditulis oleh Yesaya. Ya, dan dia menyerukan supaya kita mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata selama, ya, selama ia berkenan ditemui, ya, atau ada juga tadi katakan selama ia dekat. Gitu. Nah, dari kata ini terlihat atau tersiratlah satu kebenaran bahwa ada saat, ya, ada saatnya di mana kita tidak bisa menemui Dia. Gitu. Ya, sepertinya kita sudah kehilangan sesuatu. Ya, ini bukan berarti bahwa Tuhan yang menghilang, gitu ya. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita atau menghilang. Tapi ini merupakan hilangnya kesempatan, ya, hilangnya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, ada saat-saat di mana kita tidak lagi bisa merasakan hadiratnya. Ya, sehingga apa yang kita lakukan, kita berdoa, misalnya kita beribadah, sepertinya kosong. Gitu. Kita tidak mengalami kontak dengan Tuhan. Rasanya Tuhan tidak merespon. Itulah saatnya di mana kita tidak menemukan Tuhan. Jadi kesempatan inilah yang hilang, bukan Tuhannya. Ya, sebenarnya firman Tuhan yang ingin saya sampaikan ini merupakan
kelanjutan dari apa yang pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, ya, tentang di mana kita tidak bisa lagi menemukan Tuhan. Gitu. Ya, ada beberapa penyebab gitu. Ya, yang saya sudah sampaikan ada 4 tempoh hari yang saya sampaikan, dan hari ini kita akan melihat yang kelima gitu ya. Nah, yang pertama saya ulangi dengan singkat, karena kita mengeraskan hati, kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan itu hilang. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati, kita tidak peduli. Ya, sepertinya kita menolak Tuhan. Ya, Roh Kudus mengajak kita untuk menyembah Tuhan, tapi kita tidak merespon. Lama-lama lemah, perasaan rindu akan Tuhan itu jadi lemah dan kita tidak lagi mencari Tuhan. Ya, tidak lagi mencari Tuhan. Yang kedua adalah melewati batas kesabaran Tuhan. Ini contohnya Fir'aun. Ya, Fir'aun itu mengeraskan hati dan akhirnya Tuhan yang mengeraskan hatinya. Ya, dia melewati batas kesabaran Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu panjang sabar, tidak ada batasnya. Tapi Tuhan itu menghargai, menghormati keputusan kita. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Tuhan tidak memaksa kita, dibiarkan Tuhan. Yang ketiga adalah kita terlalu fokus kepada urusan duniawi. Ya, kita sibuk, kita bekerja, kita belajar, kita melakukan aktivitas yang lain, sampai akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk menyembah Tuhan itu. Nah, yang keempat adalah menunda-nunda waktu. Ya, kita pikir kan masih ada nanti. Ya, nanti masih ada. Nah, ini penyakitnya orang-orang yang sibuk, tidak rindu gitu ya. Akhirnya hilang kesempatan itu. Apa yang membatasi? Ya mungkin kita mati. Kita bisa mati itu kapanpun. Ya, tidak harus berbulan-bulan sakit. Ya, ketika kita masih beraktivitas, kita bisa mati. Ada banyak video yang beredar gitu ya, bagaimana orang yang lagi enak-enak nyanyi, tiba-tiba mati. Ya, ada yang lagi khotbah kan, ada lagi yang mimpin pujian di sini, tiba-tiba geblak mati. Kehilangan kesempatan untuk mencari Tuhan. Nah, kita masuk yang kelima sekarang. Ini merupakan lanjutan. Mengapa kita kehilangan kesempatan untuk mencari Tuhan itu? Adalah karena kita tidak mencari. Ya, kita tidak mencari. Nah, apa yang kita cari itu yang kita temukan. Ya, kalau kita cari benda gitu, kita akan temukan benda itu. Walaupun ada hal-hal yang tidak dicari, tiba-tiba menemukan gitu ya, tidak sengaja menemukan, tapi itu kasusnya lain. Tapi apa yang kita cari itu yang kita temukan. Seorang yang seseorang itu akan menemukan sesuatu yang dicari. Ya, kalau kita cari uang, ya kita dapat uang. Ya, kita dapat uang. Kita cari apa? Cari kesenangan, kita dapat kesenangan. Cari Tuhan, kita dapat Tuhan. Dan sebaliknya. Kalau kita tidak mencari, kita tidak mendapatkan. Ya, kecuali tadi ada kasus-kasus gitu ya. Tidak cari kok dapat gitu. Apa kita cari itu yang kita dapat. Kalau kita tidak mencari, ya kita tidak mendapatkan Tuhan. Karena kita tidak mencari. Orang yang tidak mencari Tuhan biasanya karena dia nggak tahu apa sih pentingnya. Ya, ada orang-orang itu acuh atau cuek gitu ya. Nggak apa tidak cari Tuhan. Ya kan nanti bisa misalnya ibadah gitu. Contohnya ini ibadah minggu itu kan kita mencari Tuhan gitu. Kita sedang ingin menemukan Tuhan, mencari Tuhan. Tapi karena kita pikir salah nanti aja. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti mengapa itu penting. Mengapa mencari Tuhan dan menemukan itu penting. Dan sangat penting itu. Nah, kita terlalu sibuk misalnya kita mengorbankan jam-jam doa kita. Hanya untuk apa? Urusan-urusan yang mungkin tidak terlalu penting. Tapi kita anggap itu penting. Kita anggap penting. Ya, sampai akhirnya kita mengorbankan jam doa, jam-jam ibadah.
Apa? Karena kita tidak memahami betapa pentingnya mencari dan menemukan Tuhan itu. Apa? Apa yang mengapa itu penting gitu? Apa yang penting? Apa pentingnya mencari Tuhan dan menemukan Tuhan itu? Jadi kalau saya mengatakan menemukan dan mencari dan menemukan Tuhan itu bukannya sekedar berdoa minta-minta. Nah, tapi menemukan Tuhan, benar-benar kontak dengan Tuhan. Dan ini butuh waktu mestinya. Ya, butuh waktu yang khusus di mana kita diam di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita kadang-kadang kita mesti berdiam diri. Ya, kita kadang-kadang itu menyerang Tuhan dengan permintaan-permintaan yang banyak. Ya, kita menyerang Tuhan dengan kata-kata kita. Ya, pujian kita mungkin tidak intinya itu bagus, tapi apakah Tuhan diberi kesempatan untuk berbicara kepada kita? Mungkin kita diam ya waktu kita berdoa, bukan ngelamun gitu, tapi kita sedang mendengarkan Tuhan berbisik, berbicara. Ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat Alkitab. Alkitab, dia berbicara kepada kita secara khusus, tapi dia juga bisa berbicara waktu kita berdoa. Tapi kalau kita serang Tuhan dengan kata-kata permintaan kita, bagaimana dia mau berbicara? Lalu kita mengatakan, tidak menemukan Tuhan. Jadi mari kita perhatikan ini. Ya, cari Tuhan dan menemukan Tuhan itu. Bukan berarti kita berdoa minta-minta banyak gitu. Boleh. Ya, kepada siapa kita minta kalau tidak kepada Tuhan? Tapi adakah kita berusaha menemukan Dia, menemukan hadiratnya? Kalau kita menemukan hadiratnya, kita akan merasa benar-benar itu penting. Kenapa? Karena yang pertama, kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan begini. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita mencari Tuhan dan menemukan Dia, kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Memang ayat ini sebetulnya tidak berbicara tentang kehidupan rohani kita gitu ya. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu juga bisa menolong kita dalam bentuk-bentuk pertolongan yang secara jasmani gitu. Dia bisa memberkati kita dengan berkat-berkat bukan hanya rohani tapi juga dengan berkat-berkat jasmani. Dia akan memberikan kita ketika kita menyembah Tuhan, Dia menolong kita. Ya, dalam Mazmur 32 ayat 6 juga mengatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Jadi mencari dan menemukan Tuhan itu kan membuat kita terpelihara. Terpelihara gitu. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan itu bisa menjaga kita, melindungi kita. Sehingga pada waktu banjir besar katanya, itu tidak melandanya. Jadi dalam pertemuan dengan Tuhan, kita mencari Dia dan bertemu dengan Tuhan itu, Dia sumber hidup. Gitu. Sumber kehidupan kita. Apa yang tidak ada padanya? Ya, sumber damai sejahtera, sumber perlindungan, banyak janji tentang perlindungan Tuhan, banyak janji tentang berkat, kesehatan, diluputkan dari banyak masalah. Itu ketika kita mencari dan menemukan Dia. Kalau kita menemukan Dia, kita mendapatkan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Terutama adalah kebutuhan rohani kita. Ini kebutuhan rohani. Kenapa kita penting mencari Tuhan? Karena itu merupakan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dasar malah. Yang kita mengenal kalau kita belajar di sekolah misalnya. Ada kebutuhan, manusia itu punya kebutuhan.
kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu biasanya dititik beratkan kepada makan, minum, tempat tinggal. Tapi jangan lupa bahwa ada kebutuhan yang paling dasar dalam hidup manusia, itu adalah kebutuhan rohani kita. Ini kebutuhan mendasar yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Bahkan yang utama ini kebutuhan rohani yang utama itu adalah kebutuhan tentang Tuhan. Kebutuhan rohani yang paling mendasar dan yang utama adalah Tuhan. Kita sudah dibius dengan kesibukan, dibius dengan kesulitan dunia ini. Sehingga fokus kita itu bagaimana kita keluar dari kesulitan ini, ya dengan bekerja, dengan giat, ya kita cari duit, kita belajar supaya tidak ketinggalan zaman katanya. Kita sibuk dengan banyak hal sampai kita berpikir itulah kebutuhan kita yang utama. Kita lupa bahwa kebutuhan rohani, kebutuhan akan Tuhan itu adalah yang utama dan harus dipenuhi. Kenapa? Sebab manusia itu punya roh. Punya roh. Dan Tuhan taruh di dalam manusia itu untuk apa? Untuk berhubungan dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 mengungkapkan kepada kita, Yesus mengatakan, kalau kamu menyembah Allah, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Roh hanya bisa disembah dengan roh. Rohani kita itu disiapkan Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau itu tidak bertemu dengan Tuhan, ya kebutuhan ini tidak dipenuhi, kita jadi seperti lapar. Seperti tubuh kita. Tubuh kita ini kan butuh makan. Kalau tidak dikasih makan, sudah, kita jadi lemah tubuh kita. Ini yang kan kita akan berusaha supaya tubuh kita tidak lemah kan, makan. Kita lupa ada roh di dalam yang butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Dan kalau itu tidak diberi makan, sama seperti tubuh kita, kalau tidak dikasih makan, kita jadi lemah. Dan akhirnya mati. Kalau dibiarkan terus tidak makan berhari-hari, mati akhirnya. Sama dengan roh kita. Nah, roh kita itu kalau tidak dikasih makan, dia jadi lemah, akhirnya mati. Kalau kita mulai kehilangan sesuatu gitu, kenapa ya? Kok rasanya hidup ini gersang gitu-gitu aja gitu, menjadi bosan, ya tidak ada damai sejahtera. Ya karena kita terpisah dari sumber hidup itu, yaitu Tuhan. Jadi bahwa kebutuhan rohani yang satu ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar gitu, sangat mendasar. Nah, kita punya kebutuhan itu, kebutuhan tubuh kita, kebutuhan roh kita itu terpenuhi oleh Tuhan dengan sempurna waktu manusia itu masih di Taman Eden. Di Eden itu manusia itu kebutuhannya terpenuhi semua. Makan Tuhan sediakan. Ya tinggal petik, memelihara taman itu manusia Tuhan sediakan. Kebutuhan anak Tuhan terpenuhi. Kenapa? Karena Tuhan datang ke Eden itu setiap saat bertemu dengan manusia. Memang tidak diceritakan di situ berapa kali, berapa hari sekali Tuhan datang ke sana. Tapi pastinya sudah sering gitu. Karena ketika Tuhan datang ke Taman Eden itu manusia segera tahu. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi takut ketika dengar bunyi langkah kaki Tuhan katanya. Tuhan itu roh. Nah, bagaimana bisa dengar suara kakinya? Tidak, tapi kenapa? Sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Jadi semua kebutuhan manusia, baik tubuh, jiwa, dan rohnya itu terpenuhi ketika mereka ada di Eden. Tapi sayang, itu tidak berlangsung lama karena dosa telah merusak. Mereka terpisah dari Allah. Dan itulah menimbulkan kehausan akan Tuhan. Makanya manusia cari, ya bukan muncul agama-agama gitu. Ya, agama-agama itu macam-macam. Kemarin saya sempat dengar di
di sebuah khotbah gitu ya, bahwa di dunia ini ada 4.000 macam agama. 4.000 macam agama, bayangin. Saya baru dengar kemarin itu dari Edis TV kok ada 4.000 agama. Bayangkan hebatnya gitu. Kenapa muncul itu? Itulah usaha manusia mencari Tuhan. Haus akan Tuhan. Sayangnya kita tidak berpikir seperti itu. Kita anggap tidak apa-apa. Ya, ada doa, ada ibadah kepada Tuhan. Biasa-biasa saja. Yang penting saya sehat, saya kecukupan. Padahal ini kebutuhan yang paling dasar gitu. Jadi kita akan melihat. Kenapa saya mengatakan bahwa ini kebutuhan? Yang pertama adalah kehausan rohani ini merupakan penderitaan. Mazmur mengatakan begitu, saya bacakan ya, seperti rusa. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ya, kata-kata dari pemazmur ini ya, yang diyakini adalah Daud. Itu seperti rusa yang rindu air gitu. Itu rusa yang merindukan air, dia akan cari air itu. Cari air itu. Dan kata-kata yang ditulis di sini adalah bagaimana air matanya, katanya air mataku jadi makanku siang dan malam. Ketika orang bertanya, di mana Allahmu? Ya, dia merasa begitu sedih. Bahkan ayat 7 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku. Tertekan. Apakah ini juga menjadi kebutuhan kita? Apakah kita merasa tertekan, jiwa kita sedih, kok tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah Tuhan, rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Ini pemazmur mengatakan begitu, merupakan penderitaan baginya ketika dia tidak bisa menjumpai Tuhannya. Ya memang kita terlalu banyak hari-hari ini, ya mungkin waktu pemazmur ini hidup, itu dunia tidak seramai sekarang gitu ya, tidak seramai. Sekarang dunia kan ramai, ada gadget, ada apa, ada banyak hiburan gitu. Kalau sumpah bisa ke kafe, santai di situ, bisa lihat pemandangan. Sekarang ini ada banyak tempat-tempat wisata yang dibuka dengan segala macam fasilitasnya yang sangat menarik gitu. Kita bisa sana santai rasanya. Kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam jiwa kita, roh kita, butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Jadi begitu pentingnya kita harus menemukan Tuhan itu. Begitu pentingnya. Dan kalau kita berjumpa, ya kalau Daud itu mengatakan begitu menderitanya. Kalau kita bisa menjumpai Tuhan itu, akan ada kepuasan batin. Kenapa? Karena kebutuhan roh kita yang paling dalam terpenuhi. Ada kepuasan batin, ada ketenangan, damai sejahtera, kekuatan batin yang didapatkan. Dan masih begitu banyak berkat yang akan didapatkan ketika kita berjumpa dengan Dia. Karena itu sumbernya. Allah itu sumbernya. Tahukah saudara bahwa ketika kebutuhan batin ini damai sejahtera, kekuatan, kepuasan batin kita dapatkan, itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, perasaan kita. Nah, itu jelas itu ketika kita sumpek gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah gitu. Coba datang cari Tuhan, hampiri Dia. Nanti akan damai sejahtera, kekuatan itu. Mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi perbuatan kita juga, tindakan kita.
Ya, keputusan-keputusan yang kita ambil akan dipengaruhi oleh perasaan damai tadi. Kalau tidak percaya coba. Ya, kalau kita sumpek, kita ruwet gitu ya. Pikiran kita ruwet, kita sumpek. Ada masalah yang harus kita putuskan. Nanti kan salah. Nah, kebanyakan salah gitu. Keputusan yang kita ambil akhirnya tidak secara presisi gitu. Kita hanya ambil keputusan sembarangan. Kenapa? Karena hatinya sumpek. Nah, bagaimana dengan hubungan sosial kita dengan sesama kita? Akan dipengaruhi ketika kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ngomong kita jadi enak. Tapi coba kalau hatinya sumpek. Ngomong dengan orang lekit gitu. Ya, kata-katanya tajam. Kenapa? Hatinya sumpek. Dan mempengaruhi hidup kekal kita juga. Ketika kita menjumpai Tuhan dengan damai sejahtera, kita akan mengalami kehidupan kekal itu. Kita akan hidup dalam dunia ini dan hidup dalam kekekalan. Itulah pentingnya ya kita itu mencari Tuhan. Menemukan Tuhan. Karena ini merupakan sesuatu yang merupakan kebutuhan rohani yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Nah, yang ketiga, mengapa itu penting? Mengapa berjumpa dengan Tuhan itu penting? Karena itu memuaskan hati Tuhan. Ya, Tuhan itu puaskan kalau kita taat sama Tuhan. Ya, ketaatan kita itu dihargai sama Tuhan. Tuhan puas, Tuhan senang. Ya, ini bukan karena Tuhan itu merasa, oh kamu baik ya sama aku. Bukan. Tapi ketaatan itu memuaskan Tuhan karena dia merencanakan hidup kita itu sama seperti Kristus. Dan itulah ketaatan kita. Dia senang. Ya, kita melayani. Oh, itu menyukakan Tuhan. Apa yang kita buat untuk Tuhan itu menyenangkan hatinya. Tapi dia akan lebih puas lagi. Kalau kita lakukan itu dengan hati kita. Waktu kita taat bukan karena takut. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani bukan karena sekedar supaya kita ada aktivitas dalam pelayanan. Tidak. Bukan hanya memenuhi jadwal atau kita melakukan tugas kita. Tapi kita melayani dengan hati. Tuhan itu butuhkan hati. Bukan butuh aktivitas kita. Bukan butuh ketaatan kita. Tapi ketaatan yang disertai dengan kasih. Pelayani dengan kasih, dengan hati. Itu yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan butuhkan itu adalah hati. Ketika Yesus datang ke Betania. Dia berjumpa dengan satu keluarga. Ada Maria dan Marta di situ. Maria duduk di kaki Tuhan. Marta sibuk. Apakah Tuhan tidak menghargai Marta? Sangat menghargai karena dia butuh juga makanan. Tapi yang lebih dihargai adalah ketika dia mengatakan, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Di situ terlihat bahwa Tuhan itu butuh hati. Butuh hati. Dia butuh keintiman dengan kita. Itu sebabnya dia menciptakan kita. Dia menciptakan kita. Untuk apa? Tuhan kasih roh dalam manusia supaya dia bisa bersekutu dengan manusia. Dia di Yakobus 4 ayat 5 mengatakan roh yang ditempatkan di dalam kita itu diingininya dengan cemburu katanya. Yakobus 4 ayat 5. Diingini. Jadi roh kita itu diingini Tuhan dengan cemburu. Dia ingin supaya kita hanya jadi miliknya saja. Itu dalam Yakobus 4 ayat 5. Ya, karena di atas, ayat di atasnya itu bicara tentang bagaimana mengasihi dunia gitu. Dia akan jadi musuhnya Allah. Tuhan ingin supaya kita itu hanya jadi miliknya. Dia butuh keintiman itu. Dan kerinduan Tuhan itu tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Kerinduan akan manusia itu tidak pernah padam. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa di Eden itu. Apa yang Tuhan buat? Dicari. Ya, manusia dicari. Dicari. Di mana engkau? Ya, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu.
dan berfirman kepada, di manakah engkau? Sepertinya Tuhan itu kehilangan sosok manusia yang jadi sekutunya, hilang dia, kehilangan, dicari. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia cari Tuhan, malah sembunyi, tapi Tuhan yang cari. Kenapa dicari? Ya, kita mencari sesuatu karena kita kehilangan kan, kita kehilangan sesuatu, dicarinya. Jadi saudara, kalau kita ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan, berarti kita itu sedang memuaskan hatinya. Memuaskan hatinya. Dan hubungan yang rusak ini, hubungan yang rusak karena dosa ini, Tuhan tidak biarkan. Ya Tuhan tidak biarkan, ya sudah salahmu sendiri. Enggak, tapi Tuhan menjanjikan penebusan, yaitu Yesus Kristus. Jadi katakan di dalam ayat itu mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah janjikan penebusan. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan ini. Ya Tuhan tidak biarkan. Tuhan tidak biarkan, ya sudah salahmu sendiri sudah. Aku tidak mau sama kamu. Tidak. Tapi Tuhan berinisiatif untuk mengadakan penebusan. Ini berbicara tentang Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria. Antara permusuhan antara engkau dan perempuannya, keturunannya dan keturunannya dan keturunan. Keturunannya siapa? Keturunannya perempuan. Siapa itu? Itulah Yesus. Yang lahir bukan dari campur tangan laki-laki. Lahir dari perawan Maria. Itulah Yesus yang akan meremukkan kepala dari ular itu. Dan tumitnya akan diremukkan oleh ular itu. Inilah gambar dari salib. Itulah kedatangan kerinduan Tuhan itu sudah melahirkan satu tindakan yang luar biasa. Apa? Menyerahkan nyawanya. Jadi kerinduannya itu tidak pernah padam. Dia berusaha supaya itu pulih. Dan untuk mewujudkan kerinduan itu telah membawa Yesus ke salibnya. Jadi kalau hari ini kita memperingati kematian Yesus lewat perjamuan kudus ini. Inilah bukti bahwa Tuhan rindu kita. Tuhan rindu kita. Tuhan merindukan kehadiran kita. Dan kehadiran kita di hadapannya itu akan memuaskan kita. Untuk ini Yesus mati. Untuk inilah Yesus ke Golgota. Supaya kita bisa berdamai lagi dengan Tuhan. Ini bukan hal yang remeh gitu ya. Karena kita seringkali kita sering terbiasa melihat tanda salib ya. Salib kita pakai kalung salib. Akhirnya menjadi biasa gitu. Padahal di dalam salib itu terkandung kasih yang besar, pengorbanan terbesar. Apa? Yesus mengalami itu. Bukan hanya secara fisik. Jadi aniaya bukan hanya secara fisik yang mengerikan gitu. Ya, kalau kita lihat film Yesus itu kan sangat mengerikan gitu. Udah begitu mengerikan sekali. Tapi tahukah kita bahwa di balik penderitaan yang fisik yang begitu dahsyat itu, ada penderitaan jiwa yang paling dahsyat. Sehingga dia berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi lama sabachthani. Apa engkau meninggalkan aku? Terpisah dari Bapa, dari itulah neraka. Dia ke neraka. Neraka itu bukan gambar yang biasa digambarkan itu api yang menyalanya, tapi terpisah dari Allah. Sumber kehidupan itulah penderitaan neraka. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, kata di Tesalonika. Itu neraka, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dan Yesus sudah mengalami itu. Yaitu penderitaan yang dahsyat. Dengan mahal dia bayar itu. Dan kalau hari ini kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu. Menikmati keselamatan itu. Masihkah kita mengeraskan hati dan mengatakan tidak perlu cari Tuhan. Yang penting saya sehat, yang penting saya ini hidup
aman-aman saja. Maksudnya kita kan mengeraskan hati, sudah dibayar dengan harga yang mahal. Supaya pintu persekutuan itu terbuka. Tapi kita tidak respon gitu. Yalah, biasa saja. Inilah kerinduan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dan menemukan Dia, Tuhan sangat puas. Berarti korbannya itu tidak sia-sia. Apa yang Tuhan lakukan di atas Golgota itu kita manfaatkan. Kenapa kita tidak manfaatkan? Karena kita merasa tidak penting. Tapi bagi Tuhan sangat penting. Karena itu memuaskan hatinya. Dan saat kita memuaskan hati, Tuhan pasti memuaskan kita. Atau kalau ada seorang bapak anaknya nakal gitu. Ya, saya ketemu dengan seorang bapak dulu waktu di pelayanan di Tumpang itu. Bapak ini anaknya banyak gitu. Anak banyak. Bukan orang kaya gitu, bukan orang kaya. Ya pas-pasan gitu. Ada satu anaknya itu nakal banget. Ya, anaknya banyak 8 itu. Anak yang ke-7 kok tidak, atau anak yang ke-4. Nakalnya minta ampun. Nah, satu saat saya pas ke rumahnya, anaknya minta uang sekolah. Ya, biar enggak, besok katanya, biar kapok katanya. Terus saya bilang gini, loh anak loh, saya waktu itu masih muda gitu ya, anak loh, ya biar kapok katanya. Kalau yang lain minta langsung dikasih katanya. Ya tidak apa-apa, asal tidak kan dengan kebencian. Oh enggak, saya tidak pernah benci gitu. Ini bapak yang di dunia ini yang anaknya nakal bukan main, masih bisa mendidik anaknya dengan kasih. Bagaimana dengan bapak di surga? Dia akan memperhatikan kita lebih lagi. Bukan hanya menebus kita, bukan hanya memenuhi kebutuhan kita. Ini bapak yang baik ini mengapa kita biarkan? Mengapa kita membiarkan dia? Kerinduannya tidak terjawab. Dia bapak yang sangat mengasihi kita, yang mati untuk kita. Kenapa tidak dijawab kerinduannya? Mari kita jawab. Sisihkan waktu-waktu tertentu di mana kita bisa menyembah Tuhan. Yang terbaik itu adalah pagi hari. Ya, kalau misalnya pagi hari sudah sibuk mulai jam 4, dia bangun jam 3. Korban itu apa? Menemui Tuhanku. Ya, menemui hatinya yang rindu akan kita. Ketika kita datang kepadanya, dia pasti datang kepada kita. Ketika kita berniat untuk hadir di hadapannya, dia lebih dahulu hadir. Karena itu kerinduannya. Nah, mungkin kita itu nyembah Tuhan tapi tidak ketemu Tuhan. Sangat tidak mungkin. Karena itu kerinduannya seperti kita, misalnya kita rindu ketemu dengan seseorang. Lalu orang itu bilang, aku mau datang. Kira-kira kita mengelak, menyingkir, sengaja pergi, atau kita tunggu di depan pintu. Kapan dia datang? Karena saya sudah rindu ketemu dia. Mari kita bahwa ini sesuatu yang penting. Mencari Tuhan. Menemukan dia itu sesuatu yang penting. Dan yang terakhir adalah bahwa mencari dan menemukan Tuhan berdampak sampai kekekalan. Satu-satunya pelayanan kepada Allah yang kita buat di bumi ini, itu akan sampai ke surga hanyalah penyembahan. Kita khotbah di sini. Dan nanti kalau saya sudah pulang, udah di dalam peti, itulah saatnya berhenti berkhotbah. Karena di surga ada yang mau dikhotbahin lagi. Mau khotbahin siapa di surga? Mau khotbahin Tuhan. Nggak butuh. Ya sangat tidak butuh. Khotbahin siapa? Malaikat. Nggak butuh. Khotbahin sesama jemaat. Nggak butuh. Nggak butuh lagi. Pelayanan apa? Pelayanan apa yang sekarang kita yang di bumi ini yang akan sampai ke surga? Hanya pujian, penyembahan. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Di surga itu yang terjadi. Tidak ada khotbah, tidak ada yang melayani cari jiwa, tidak ada lagi yang melayani orang sesama karena tidak ada yang sakit. Tidak ada. Yang ada hanya Tuhan dan tahtanya. Dan tidak ada satupun lutut yang tidak akan bertelut. Di surga itu tidak akan ada orang yang terpaksa menyembah. Oh, terpaksa menyembah. Tapi kekaguman akan Tuhan itu membuat mulut kita itu tidak akan pernah berhenti menyembah Tuhan. Kekaguman akan Tuhan itu akan membuat kita itu berlutut di hadapannya. Tidak ada yang dipaksa. Ya karena kemuliaannya luar biasa itu. Itu yang membuat orang itu tidak terpaksa tapi akan sujud menyembah Tuhan. Tidak ada satupun mulut akan terkatup di situ. Tapi semua akan menyembah Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari hadiratnya, menemukan Dia. Itu akan terus kita kerjakan sampai selama-lamanya. Jadi penting mencari dan menemukan Tuhan itu. Sebab itu, ayo kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, jangan terhalang oleh apapun. Jadikan ini sesuatu yang paling utama gitu. Ya, karena ini kebutuhan yang paling utama, karena itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Ya, yang paling utama, yang akan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Ayo kita pergunakan waktu ini. Ya, kesempatannya akan berlalu, kita tidak tahu sampai kapan. Saatnya Tuhan akan memberi kita kesempatan untuk mencari Dia. Cari, pergunakan, sementara kita masih bisa menemukan Dia. Amin.